Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Irfansyah dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mengerjakan ujian praktik SKI, yang mana saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang bisa saya kirim juga, nanti saya edit mungkin. Kalau Islam di Singapura, kalau begitu di sini saya akan menjelaskan Islam di Singapura. Para terhormat Ibu, saya akan menjelaskan Islam Singapura. Islam di Singapura. Singapura adalah kota pelabuhan penting di Selat Malaka. Persebaran Islam di sekitar Selat Malaka, beberapa kesultanan pernah menguasai daerah di sini, seperti Kesultanan Malaka, Kesultanan Johor 1511 sampai 1699 dan Kesultanan Johor Riau 1669 sampai 1818, atau dari akhir abad ke-14 sampai awal abad ke-17. Selanjutnya slide kedua. Singapura. Lokasi Singapura, seperti yang kita ketahui, Singapura lokasinya cukup kecil nih Bu. Ini berada di pertengah-tengahan antara Malaysia, Indonesia dan lain sebagainya. Dulu nih Singapura nih memiliki nama, yaitu Temasek atau Temasek. Dulu nih kotanya ini terkenal akan pelabuhannya. Karena apa? Karena tempat lalu lalang tuh Bang, tempat pulang pergi orang yang mengimpor barang atau apa. Dulu soalnya Nusantara ini terkenal akan perdagangan pelabuhannya. Di Singapura ini termasuk juga karena dia termasuk di wilayah yang strategis. Bahkan disebut sebagai kota laut Siatown. Sejarah Islam Singapura. Islam telah hadir di Singapura pada masa-masa awal negara di Pulau Semenanjung terlibat dalam perdagangan internasional yang terjadi pada abad ke-10 sampai abad ke-14. Kota-kota pesisir merupakan wilayah yang pertama kali disinggahi pedagang. Oke, jadi untuk sejarah masuk Islam di Singapura ini tidak yang pasti, hanya berteori mah gitu. Pedagang Muslim nih kira-kira nih pada abad 8 sampai 16 mereka nih aktif. Baru Islam nih kira-kira hadir antara 8 sampai abad ke-16. Baru pada abad ke-16 Islam di bawah Kesultanan Malaka. Dia tahu kira-kira Islam paling lambat hadirnya antara abad 8 sampai ke-16. Selambat-lambatnya. Perkembangan Islam di Selat Malaka. Di bawah kekuasaan Kesultanan Malaka, Islam kemudian tersebar ke wilayah kekuasaannya, mulai Pahang, Terengganu, Kalimantan, Kelantan, Selat, Rokan, Kampar, Sisi, Riau, Linggan, dan Indagasari selama abad ke-15. Sejak kemunculan di Selat Malaka, Malaka terus berkembang dan menjadi pusat perkembangan Islam di Asia Tenggara hingga mencapai puncak kejayaan di masa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Pedagang Muslim. Maaf, di sini cukup panas. Saya baru pulang sekolah. Pedagang Muslim. Keterlibatan para pedagang Muslim dalam perdagangan internasional pada abad ke-8 sampai 16 tidak hanya dalam kepentingan tetapi juga dalam kepentingan politik dan diplomasi. Gambaran mengenai hal ini terlibat dalam kemunculan kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah pesisir seperti Samudra Pasai, Malaka, Aceh, Demak, Johor, Ternate, Goa, dan lain-lain. Jadi berkembangnya Islam di Singapura ini juga membawa perkembangan pada lainnya, karena Singapura ini jadi tempat persinggahan orang-orang pedagang Islam terlebih dahulu. Dalam konteks perdagangan internasional, itulah para pedagang dan orang-orang yang singgah dan berdagang di Temasek. Sebagian dari mereka memilih untuk menetap dan menikahi wanita setempat. Kota pelabuhan itu semakin ramai oleh penduduk baru. Ya, seperti yang kita tahu, teori cara penyebaran Islam yang paling bagus tuh dengan bertempat tinggal di sana, menikahi orang sana. Jadi lebih agamanya tuh, penyebaran agamanya tuh ke keluarga-keluargaan gitu Bu. Singapura. Dalam perkembangan selanjutnya, bangsa Arab Muslim atau para pedagang Muslim lainnya, baik pedagang maupun generasi yang lahir dari hasil perkawinan, semakin menyemarakkan kegiatan keislaman di sana. Aktivitas bisnis yang mereka lakukan tidak hanya berupa barang tapi juga jasa, misalnya jasa pemberangkatan haji. Nah, dari dulu nih Singapura nih menjadi pelabuhan yang paling padat, paling bagus. Jadi waktu dulu Singapura nih sering dipakai untuk transit untuk pemberangkatan haji. Sampai sekarang mereka memiliki bandara yang salah satu bandara terbaik untuk orang bepergian.
Kehadiran orang Arab sangat membantu proses pelaksanaan perjalanan haji sehingga meningkatkan reputasi Singapura sebagai salah satu kota embarkasi pemberangkatan haji masyarakat Indonesia sebelum menuju ke Mekah. Demikian juga dengan para penuntut ilmu dan bahkan ulama yang akan pergi ke Timur Tengah. Sebagian mereka transit terlebih dahulu di Singapura. Masuk Islam. Para pedagang muslim pada masa-masa ini cukup mendominasi perdagangan di wilayah Semenanjung Malaya. Oleh karena itu, masyarakat Semenanjung Malaya merasa bangga menjadi muslim karena memiliki keunggulan, kekayaan, dan kekuatan. Fakta sejarah ini dapat menjadi argumen kuat untuk mengatakan bahwa Singapura dulu bukan saja merupakan salah satu pintu masuk perdagangan internasional, tetapi juga pusat konsentrasi muslim yang dapat disebut tumasik Islam. Lanjut. Tapi pada zaman kolonial, Ibu, Islam di Singapura mengalami kemunduran. Setelah Kesultanan Melaka dikalahkan Portugis pada abad 1511, persebaran Islam Singapura terhenti. Portugis membuat Kesultanan Malaka terpaksa memindahkan pusat pemerintahannya dari bagian selatan Johor. Selama masa penjajahan Portugis, Islam di Singapura tidak mengalami perkembangan. Setelah Portugis diusir oleh Belanda pada 1641, ajaran Islam Singapura perlahan mulai tersebar lagi. Walaupun disebut perlahan, tapi karena orang yang di sana sudah tidak terlalu religius mungkin atau lain sebagainya, jadi Sidani tidak terlalu menurut agama Islam. Ya berkembang sih, tapi bukan agama mayoritas mereka sekarang. Namun tidak lama kemudian Inggris datang, Portugis selesai, Inggris lagi datang. Inggris datang dan menduduki Singapura hingga pertengahan abad ke-20. Pada masa ini ajaran Islam juga tidak berkembang luas. Islam di Singapura merupakan sebuah agama minoritas dengan persentase muslim kurang dari 15% dari keseluruhan jumlah penduduk Singapura. Sebagian besar muslim di Singapura berasal dari kelompok etnik Melayu, selebihnya berasal dari Pakistan, India, dan Arab. Tapi seperti yang kita ketahui, orang Singapura itu orang apa saja? Orang Cina, orang Amerika, orang-orang luar sana. Biasanya yang hanya memeluk Islam di sini hanya etnis Melayu yang berasal dari Pakistan, India, dan Arab. Islam analisis. Di sini saya telah menganalisis, saya mencari berbagai sumber dan saya mengetahuinya. Ada sensus pada tahun 2020, agama dengan jumlah pengikut terbanyak di Singapura adalah Buddha. Buddha nomor pertama, yaitu sebanyak 31,110% dari total penduduk Singapura. Kemudian Kristen 18,90% dan Islam 15,60%. Taois 8,80%, Hindu 5%, agama lain 0,80% dan tidak menganut agama apapun sebanyak 20%. Karena mereka ini ateis. Ateis sendiri adalah tidak memiliki kangen sih kalau jadi ateis tuh. Mereka tidak memiliki Tuhan. Mereka mengejar apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Makanya negara Sida maju karena Sida fokusnya pada diri mereka sendiri. Sida fokus pada pembangunan ini, pembangunan itu. Mereka tidak terhambat oleh larangan agama dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesimpulannya, Islam dulu pernah jaya di Singapura, tapi setelah berbagai penjajahan, Islam pun memudar dan kurang bersinar lagi di Singapura. Sekarang kebanyakan orang Buddha yang hidup di sana ataupun orang yang tidak beragama. Karena Singapura sendiri adalah negara yang maju karena mereka sangat menginginkan kemajuan. Mungkin agama tidak dipandang dengan sebaiknya mungkin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kesalahan ada pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu makan semut. Bismika Allahumma ahyau bismika amut.